Ya, shalom saudara, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga staf mahasiswa. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, proses belajar mengajar hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-20. Saudara bisa membaca seluruh perikop ini, tapi kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 20 ayat 1 sampai 6. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat 6, perhatikan. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Saya lanjut 7 sampai 8. Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam itu, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Amin. Saudara, kita boleh merenungkan tema hari ini. Renungan firman Tuhan pagi ini adalah bekerja di kebun anggurnya. Saudara, kalau mendapatkan upah yang sama, kita mau masuk kerja jam berapa? Katakanlah kalian semua sudah bekerja, ya, kemudian diberi upah yang sama, mau masuk kerja jam berapa? Ada di antara kita yang masuk jam 6 pagi sampai jam 6 sore, atau saudara berkata yang jam 9 saja Pak, sampai jam 6 sore, 12 jam, lalu saudara 9 jam, atau saudara berkata saya mau masuk yang jam 12 saja Pak, hanya 6 jam. Lalu ada lagi saya hanya 3 jam saja. Masuk jam 3 sore lalu jam 6 selesai. Atau yang terakhir tadi saudara. Saya mau masuk jam 5 sore, jam 6 selesai, jadi hanya bekerja 1 jam. Toh dapat upahnya tadi, Alkitab mengatakan berapa? 1 dinar. Pilih yang mana saudara? Boleh 1-2 orang menjawab. Silakan. Yang kelihatan, Michael, Hosea, pilih masuk kerja jam berapa? Jam terakhir, Pak. Oke, ya, Pak Yusua Sibarani menjawab di chat yang 1 jam. Jadi betul, saudara. Semua orang, saudara-saudara inginnya begitu ya. Ngapain capek-capek kerja lama kalau dapat upah yang sama. Jadi pantaslah yang masuk 1 jam lalu dapat upah 1 dinar. Buat apa masuk jam 3 sore, masuk jam 12, masuk jam 9, apalagi masuk jam 6 pagi. Kata kita pagi-pagi tadi. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang itulah yang ada di pikiran kita. Lalu timbul pertanyaan, mengapa yang masuk terakhir tadi dipanggil duluan? Di dalam ayat yang ke-8 tadi mengatakan, saya ulang ya, ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Kira-kira kalau saudara bisa merenungkan, kenapa yang hanya bekerja 1 jam dipanggil duluan? Memang ayat itu jelas, kan bergantung tuannya, kedaulatan tuannya, keputusan tuannya, mau panggil yang mana duluan, terserah dia. Betul, saudara. Ini memang bicara kedaulatan Tuhan, hak Tuhan, otoritas Tuhan. Tapi kalau kita boleh merenungkan mulai ayat 1 tadi, kalau saudara-saudara teliti, nah nanti tafsir perjanjian baru 1 kita akan belajar ya. Salah satu bagian adalah menafsirkan jenis perumpamaan. Coba ayat 1 tadi kalau saudara lihat ya, ada yang aneh enggak dari ayat itu? Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Padahal judul perikopnya adalah perumpamaan. Biasanya kalau ayat bunyi judul perikopnya perumpamaan, selalu dikatakan apa? Adapun hal kerajaan surga seumpama. Benar, saudara?
Apa artinya seumpama? Tidak sama kan? Pasti berbeda, hanya diumpamakan, kan seperti itu. Matius 25 juga ada, saudara, dan yang lain di dalam perumpamaan, hal kerajaan surga seumpama, hal kerajaan surga seumpama. Tapi di dalam ayat 1 dan Matius 25 ayat 14 dikatakan apa? Hal kerajaan surga sama. Nah, ini yang aneh ini, saudara. Kalau saudara teliti ayat ini, yang satu seumpama, yang ini sama. Nah, artinya apa, saudara? Kalau saya boleh merenungkan bagian ini, ternyata pekerja terakhir yang hanya bekerja 1 jam, kalau soal mengumpulkan buah anggur, saudara, banyak mana? Yang bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam, 3 jam, sama 1 jam. Pasti yang bekerja 6 jam, mengumpulkan buah anggur lebih banyak dibanding yang bekerja 1 jam. Benar, saudara? Tapi kita bisa melihat dalam bagian ini. Ayat 1 menunjukkan kepada kita bahwa prinsip kebenaran, saudara, yang rohani dengan yang duniawi itu sama. Nah, artinya apa, saudara? Pekerja yang terakhir memahami ada prinsip kebenaran yang sama antara yang rohani dengan yang duniawi. Kerajaan surga bicara rohani, bekerja bicara jasmani. Seringkali orang membedakan, itu kan duniawi, yang ini yang rohani. Pelayanan itu rohani, yang sana rohana, mungkin begitu, saudara. Sehingga memperlakukan hal yang berbeda. Benar ya? Kalau datang ke kantor, kalau bekerja, saudara, sebelum pandemi, datang boleh terlambat, ada ceklocknya, saudara, nggak boleh terlambat. Tapi kalau pelayanan atau ibadah boleh terlambat? Oh, boleh, Pak. Kenapa? Allah itu penuh kasih. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, itu membedakan antara yang duniawi dengan yang rohani. Yang duniawi harus tertib, harus tanggung jawab, harus konsisten. Tapi kalau yang rohani boleh ya agak kendor sedikit, longgar sedikit. Kenapa? Karena Allah itu penuh kasih. Nah, saudara-saudara, orang yang seperti ini tidak memahami prinsip kebenaran bahwa yang rohani dengan yang duniawi itu sama. Mau nyanyi, asal-asalan sajalah. Coba panggung-panggung di sana. Mereka memperlakukan hal yang sangat baik. Tapi kalau untuk Tuhan, seringkali alasannya apa? Saudara nggak usah dengar suara saya ya. Suara saya itu jelek. Biar Tuhan saja yang dengar. Berarti nggak usah nyanyi orang seperti itu. Atau nyanyi dalam hati, saudara-saudara. Nah, hari ini kita belajar. Yang pertama, prinsip kebenaran itu sama antara yang rohani dan yang duniawi. Seringkali orang berpikir berdosa ketika bekerja. Ya, jadi kenapa manusia itu bekerja? Ada yang mengatakan karena dosa, terkutuklah tanah, harus berjerih lelah, keluar keringat untuk mencukupi makananmu. Itu kita Kejadian mengatakan begitu. Tapi saudara jangan lupa, perintah Allah kepada manusia Adam dan Hawa, terutama kepada Adam untuk bekerja, itu jauh sebelum jatuh dalam dosa. Kejadian 2:15 dikatakan apa? Adam memelihara dan mengusahakan taman itu. Karena Tuhan yang memerintahkan. Jadi saudara-saudara, bekerja itu bukan kutuk. Dan kita boleh melihat bekerja yang duniawi maupun yang rohani itu sama. Kita tidak boleh membandingkannya. Paulus mengatakan 1 Korintus 10 ayat 31. Segala sesuatu yang kamu lakukan, entah itu makan, entah itu minum, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, jikalau engkau berbuat segala sesuatu, perbuatlah sama seperti untuk Tuhan dan bukan sama seperti untuk manusia. Amin, saudara. Jadi yang pertama, kenapa pekerja ini dipanggil duluan? Karena dia memahami prinsip kebenaran yang sama antara yang rohani dengan yang duniawi. Apalagi saudara konteks bekerja, konteks kuliah, konteks belajar, kumpulkan tugas, kerjakan yang terbaik. UTS, UAS, beri nilai yang terbaik. Amin. Kalau saudara tidak lulus, berarti engkau harus bertobat karena tidak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Segenap perasaan sudah, kekuatan sudah, doa puasa Senin sampai Senin. Tapi dengan segenap akal budi, saudara belum melakukannya. Karena remedi melulu, saudara. Sehingga dosen sebenarnya bukan meluluskan, tapi meloloskan. Karena bosan ngajar, saudara. Nah, Pak Yosua tertawa itu ya. Yang kedua, lihat ayat 1 bagian B tadi. Pagi-pagi benar, tuan itu mencari pekerja-pekerja. Jadi yang kedua, saudara-saudara, saudara-saudara harus menyadari bahwa ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk bisa bekerja.
Bukan kita yang mencari pekerjaan, bukan kita yang mencari pelayanan, tapi Tuhan yang memanggil saya dan saudara. Khotbah Ibu Erika pembukaan kemarin, saudara, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Kalau di Jakarta, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kota-kota besar, ini Tuhan, utuslah aku. Tapi kalau pedalaman, ini aku Tuhan, utuslah siapa di sini? Penny Rose, utuslah siapa lagi saudara? Hosea, Cornelius, dan lain sebagainya. Kenapa enggak cocok? Loh, ini kok kita yang memilih pelayanan, saudara? Nanti kalau praktek itu ya, seringkali kan doanya begitu. Tuhan, kalau di Jakarta, kota besar, daerah basah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi kalau pedalaman Tuhan, nggak cocok dengan kulitku yang sudah hitam, nanti tambah hitam lagi di sana. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ini kan namanya keterlaluan, saudara. Tapi Yesaya pasal 6 berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kenapa? Bisa melayani Tuhan, bisa bekerja buat Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena Tuhan yang memanggil kita. Amin. Pekerja terakhir memahami konsep itu, saudara. Karena Tuhan yang memanggil. Lihat di ayat-ayat di atasnya tadi, saudara. Pagi-pagi benar mencari. Kebun anggur ini memang sangat luas sehingga membutuhkan banyak pekerja. Gelombang pertama belum mencukupi karena harus dipanen hari itu. Sebab kalau dipanen besok, buah anggur akan busuk atau kadar gula terlalu tinggi sehingga ketika dijual tidak laku, saudara. Makanya hari itu harus dipanen. Sehingga ada gelombang pagi sekali jam 9.12, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Ketika Tuhan ini datang kepada kelompok yang jam 5 sore, kenapa kamu hanya menganggur saja di sini? Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Oleh sebab itu pergilah ke kebun anggurku. Jadi yang kedua, saudara, anugerah Tuhan harus kita sadari ketika saya dan saudara bisa bekerja dan melayani Tuhan. Lalu yang terakhir, ini bagian yang sangat penting. Di dalam ayat yang ke-5 dan 6 tadi, saudara, lihat. Orang yang masuk jam 3 dan jam 5 sore, kira-kira ada janji upah nggak? Kalau saudara diberi kesempatan melayani atau bekerja, tapi upahnya adalah terima kasih, upahnya adalah Tuhan memberkati. Mau pergi nggak, saudara-saudara? Nah, hari ini kita merenungkan, yang masuk jam 6 pagi diberi janji upah 1 dinar. Ketika diberikan janji upah 1 dinar, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Lalu berkata kepada Tuhan, nanti ayat berikutnya ya, kami sudah bekerja sepanjang hari. Kenapa engkau samakan kami dengan yang bekerja jam 12 atau jam 3 atau jam 5? Mereka hanya bekerja 1 jam, hanya dapat 1 dinar. Kami yang pagi-pagi 12 jam, dapat 1 dinar. Tuhan tidak adil. Kami sudah kena terik matahari, sudah hitam, tambah hitam. Mungkin begitu, saudara. Tapi Tuhan berkata, bukankah kita sudah sepakat 1 dinar? Terimalah dan pergilah. Aku akan memberikan upah kepada yang masuk berikutnya. Saudara, yang ketiga, para pekerja yang terakhir tidak diberikan janji upah. Yang masuk jam 9 pagi diberikan janji upah tadi apa, saudara? Bukan 1 dinar loh. Tapi dikatakan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Apa yang pantas? Mobil BMW, Pak. Jaguar, Pak. Rolls, Pak. Itu yang pantas bagimu, saudara. Tapi belum tentu pantas bagi yang memberi, kan? Nah, seringkali kita memikirkannya begitu. Yang pantas boleh mengambil buah anggur sedikit karena ini pekerja harian supaya dia bawa pulang, lalu besoknya malam itu dia uangkan, besoknya bisa makan untuk 1 keluarga. Nah, yang bagian ketiga yang masuk jam 12, jam 3 dan jam 5 sore tidak diberikan janji upah. Saudara, tetapi lihatlah, ternyata Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak menutup mata. Di tempat kami ada tukang, saudara, langganan ya, sejak saya di Wiguna itu sudah 15 tahun yang lalu, saudara. Kalau tukang ini saya panggil, Pak, ini biayanya berapa? Terserah Pak Tim, katanya begitu ya. Loh, kalau nanti saya tidak memberikan upah, bagaimana? Minimal makan 1 piring dan kopi. Lalu yang kedua, saya tidak percaya. Pak Timotius pasti tidak menutup mata. Apalagi kalau kerjaan saya bagus, pasti Pak Timotius mereferensi saya kepada orang-orang atau teman-temannya Bapak yang perlu tukang, pasti panggil saya. Oh benar. Akhirnya orang ini saya referensi, saudara. Teman-teman yang butuh tukang, panggillah dia. Nah, apalagi Tuhan, saudara.
Walaupun tidak mendapatkan janji upah, pekerja yang terakhir ini, saudara, tetap melakukan yang terbaik. Dalam arti, saudara, dia sadar waktunya sudah sangat singkat. Kalau dibanding masuk pagi, harusnya mengumpulkan buah anggur lebih banyak. Tapi mereka menyadari hanya 1 jam. Apa yang harus dilakukan? Saudara, dia mengumpulkan buah anggur secepatnya, sebanyak-banyaknya. Tanpa istirahat, tanpa mencicipi buah anggur. Tapi kalau yang lain, banyak tidurnya dibanding kerjanya. Banyak makannya dibanding kerjanya. Bukan masalah lamanya waktu, saudara, tapi efektif waktu, efisien waktu yang harus kita gunakan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita menyadari bahwa waktu itu sudah sangat singkat. Dan ketika waktu sudah sangat singkat, seolah-olah kita bekerja hanya 1 jam, lakukan dengan hasil yang maksimal. Amin, saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat prinsipnya. Yang rohani sama dengan yang duniawi. Bahkan kita tidak boleh membandingkannya, membedakannya, karena yang kita lakukan semuanya adalah untuk Tuhan. Tuhan tidak menutup mata. Kenapa Tuhan bisa tahu? Karena di setiap ujung kebun anggur ada menara-menara penjaga. Orang-orang ini yang melihat pekerja yang masuk jam 6 pagi, banyak makannya, banyak tidurnya, saudara-saudara. Tapi yang 1 jam semangat bekerja. Nah, artinya apa, saudara? Kita bisa menyadari, waktu sangat singkat, bekerjalah, layanilah, kuliahlah yang terbaik. Pastilah Tuhan kita tidak akan pernah menutup mata. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini, boleh memberkati setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua yang hadir, supaya kami menyadari Engkau sudah memanggil kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Kami boleh melayani Tuhan. Itu bukan karena kemauan kami, bukan kekuatan kami Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sadarkan setiap kami bahwa apa yang kami lakukan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kami lakukan yang terbaik. Kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami lakukan dengan serius. Kiranya Engkau memberkati kami. Dan kalau sepanjang hari melanjutkan aktivitas proses belajar mengajar, Engkau menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.